Perkenalkan, saya Erni Pujastuti dari Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tidar dengan NIDN 0607078401. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengantar terkait pendidikan dan pengajaran yang sudah saya lakukan pada salah satu mata kuliah yang pernah saya ampuh, yaitu mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 berisi materi mengenai standar akuntansi keuangan, kerangka konseptual, laporan keuangan, konsep-konsep akuntansi keuangan, dan prinsip-prinsip akuntansi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum yang merupakan standar akuntansi konvergensi IFRS dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 ada 2. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan konsep teoritis secara mendalam tentang standar akuntansi baik PSAK maupun IFRS, kerangka konseptual FASB, item-item laporan keuangan seperti pendapatan, persediaan, aset tetap, properti investasi, depresiasi dan penurunan nilai, aset tak berwujud, provisi dan kontingensi, serta imbalan kerja. Prinsip akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan, pengungkapan, pengukuran, dan penilaian, serta penyajian dan pengungkapan informasi akuntansi keuangan. Untuk capaian pembelajaran yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep tersebut dalam penyelesaian masalah akuntansi, serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Untuk metode pembelajaran di sini ada 2, yaitu baik luring maupun daring. Luring sendiri menggunakan PowerPoint yang berisikan tujuan pembelajaran materi, lalu sesi umpan balik dan materi tambahan, juga tugas atau kasus. Materi tambahan di sini diharapkan mahasiswa dapat terbantu ya, dan membantu pemahaman mahasiswa terkait materi yang saya sampaikan. Kemudian metode pembelajaran daring menggunakan PPT yang direkam lalu dimasukkan di modul elita.untida.ac.id. Seperti ini untuk tampilan elitanya, di mana ada materi, tugas, dan aktivitas pembelajarannya ini terekam di satu LMS, yaitu elita.untida.ac.id. Terkait dengan interaksi, baik pembelajaran daring atau luring menggunakan sistem pembelajaran 2 arah, di mana pembelajaran 2 arah ini melibatkan mahasiswa secara lebih dalam. Setiap kali pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini di awal perkuliahan, kemudian di pertengahan, maupun di akhir perkuliahan. Dan hal ini sudah saya jelaskan di awal perkuliahan pada saat kontrak awal perkuliahan. Nanti di dalam kelas pada saat prakteknya akan ada sesi keaktifan yang akan saya nilai. Keaktifan ini berupa pertanyaan maupun penyampaian materi apa yang sudah saya sampaikan. Bisa di awal, di tengah, atau akhir perkuliahan. Lalu pada akhir perkuliahan akan saya berikan umpan balik. Di akhir akan diberikan tugas atau kasus, baik individu atau kelompok, untuk memperkaya materi mahasiswa. Penilaian terkait penilaian yang dilakukan dengan objektif, akumulatif, dan tidak diskriminatif. Di sini untuk akumulatif, saya terapkan sesuai dengan standar yang ada di Universitas Tidar, yaitu terbagi menjadi 2. Untuk yang teori di sini, bobotnya tugas terstruktur 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, tim based project dan case methodnya 50%. Kemudian untuk praktikumnya, tugas terstruktur 5%, praktikum 15%, ujian tengah semester 15%,
ujian akhir semester 15%, tim based project dan case methodnya 50%. Kemudian untuk nilai E di sini skornya 0 sampai 55, di mana bobot nilainya 0. Kemudian untuk nilai D lebih besar dari 55 sampai 60, bobot nilai 1. Kemudian untuk nilai CD lebih besar 60 sampai 65, bobot nilai 1,5. Untuk nilai C lebih besar 65 sampai 70, bobot nilai 2. Untuk nilai BC di sini lebih besar 70 sampai 75, bobot nilai 2,5. Untuk nilai B skornya yaitu 75 sampai 80, bobot nilainya 3. Untuk nilai AB lebih besar 80 sampai 85, bobot nilai 3,5. Dan yang terakhir untuk nilai A di sini lebih besar dari 85 sampai dengan 100, bobot nilai 4. Demikian pengantar penilaian pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah akuntansi keuangan 1. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan micro teaching. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke ya. Untuk pagi hari ini kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah kemarin kita belajar mengenai pelaporan, sekarang kita masuk ke ekuitas ya. Sebenarnya untuk ekuitas di sini ya, tujuan dari pembelajarannya apa saja? Yang pertama, mahasiswa mampu memahami ekuitas. Kedua, mahasiswa mampu memahami bentuk organisasi perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memahami kebijakan dan jenis-jenis dividen. Yang terakhir di sini mahasiswa mampu menyajikan dan menganalisis ekuitas. Untuk ekuitas sendiri yaitu dapat diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis ya, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Kemudian untuk bentuk organisasi perusahaan di sini menurut karakteristik khususnya ada 3. Yang pertama, pengaruh hukum perusahaan. Yang kedua, penggunaan sistem saham. Yang ketiga, pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Untuk yang pertama, kita masuk ke hukum perusahaan. Hukum perusahaan di sini, siapapun yang ingin mendirikan perusahaan biasanya menyertakan suatu dokumen perizinan. Jika sudah memenuhi syaratnya, kemudian pemerintah sudah menerbitkan izinnya, baru ada pengakuan entitas hukumnya. Kemudian yang kedua, sistem saham. Sistem saham sendiri di sini memiliki hak. Yang pertama, pembagian secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian. Yang kedua, pembagian secara proporsional dalam manajemen. Yang ketiga, pembagian secara proporsional dalam aset perusahaan saat likuidasi. Nah, likuidasi apa kemarin? Pembubaran. Oke, sekarang yang ketiga, kepentingan kepemilikan. Setiap perusahaan yang ingin mendirikan perusahaan harus menyerahkan anggaran dasar perusahaan pada negara bagian tempat perusahaan itu didirikan. Nah, maksudnya bagaimana di sini? Berarti maksudnya di sini apabila seseorang ingin mendirikan perusahaan di sini di Indonesia, berarti di sini harus ada anggaran dasar yang diserahkan ya di negara Indonesia. Kalau di luar negeri berarti anggaran dasarnya harus sama di luar negeri, gitu ya.
Kemudian untuk penerbitan saham sendiri, di sini perusahaan mengikuti prosedur, yaitu diantaranya perusahaan umumnya tidak membuat jurnal dalam akun buku besar ketika menerima otorisasi sahamnya dari penggabungan. Untuk nilai pari tidak ada hubungannya dengan nilai wajar penerbitan saham dengan nilai per saham yang rendah, membantu perusahaan. Di sini intinya menghindari kewajiban kontingensinya. Nah, ketika saham dijual di bawah nilai pari. Kemudian untuk saham tanpa nilai di sini harus dicatat saat perolehan ya diterbitkan, tapi di sini tanpa agio saham. Untuk kebijakan dividen, nah, mengapa di sini alasannya distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba yang ditahan. Yang pertama, memelihara persetujuan dengan kreditur. Yang kedua, memenuhi persyaratan regulasi negara. Nah, di sini ada undang-undang PT. Ya. Kemudian membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Yang keempat, mempengaruhi arus kas atau likuiditas. Yang terakhir di sini berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditasnya. Untuk jenis-jenis dividennya di sini ada dividen tunai, kemudian properti, kemudian likuidasi, kemudian saham. Ya, ada 4 jenisnya. Kemudian untuk pengungkapan pembatasan pada saldo laba sendiri, yaitu banyak perusahaan membatasi saldo laba atau dividen tanpa adanya jurnal resmi. Nah, pembatasan tersebut sebaliknya diungkapkan dalam CALK. CALK kemarin apa? Catatan atas laporan keuangan. Oke. Kemudian penyajian ekuitasnya di sini di dalam laba rugi dan saldo laba digabung dapat disajikan sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Jika perubahan ekuitas hanya muncul karena laba atau rugi, kemudian pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, serta perubahan kebijakan akuntansi. Untuk analisis ekuitasnya, nah di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah tingkat pengembalian terhadap ekuitas, di mana laba bersih dikurangi dividen preference dibagi dengan rata-rata common equity. Nah, kemudian untuk rasio yang kedua yaitu rasio payout-nya dividen cash dibagi laba bersih dikurangi dividen preference. Kemudian yang ketiga, nilai buku per lembar saham yaitu dari ekuitas pemegang saham biasa dibagi dengan saham yang beredar. Nah, itu. Kemudian untuk contohnya di sini. Nah, misalkan PT XZZ memiliki lebih ya laba bersih di sini 200 juta. Mengumumkan dan membayar dividen preference sebesar 50 juta. Dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 1 miliar. Berarti di sini untuk tingkat pengembalian terhadap ekuitas yaitu laba bersih dikurangi saham preference dibagi rata-rata ekuitas saham biasa. Berarti dari awal yaitu 200 juta, kemudian dikurangi 50 juta dibagi dengan 1 miliar, di mana hasilnya sebesar 15%. Nah, di sini maksudnya apa? 15% di sini menunjukkan rasio seberapa banyak dolar dari laba bersih yang diperoleh perusahaan untuk setiap dolar yang diinvestasikan pemilik. Nah, kemudian, nah, nih kita sampai nih apa yang dipelajari hari ini ya. Tadi di awal ada dividen, kemudian ada bentuk organisasinya, karakteristiknya, kemudian sahamnya. Nah, sekarang apa yang
sudah dipelajari dalam perkuliahan pagi ini. Yuk, siapa yang bisa menyampaikan kembali apa sebenarnya yang ada dalam materi likuiditas ini? Silakan. Saya, Bu. Oke. Jadi materi hari ini mengenai sistem saham. Sistem saham, oke. Setiap saham itu memiliki 3 hak, yaitu yang pertama pembagian secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian, kemudian yang kedua pembagian secara proporsional dalam manajemen, dan yang ketiga pembagian secara proporsional dalam aset perusahaan saat likuidasi. Oke ya, berarti ada 3 ya, yaitu pembagian secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian, pembagian secara proporsional dalam manajemen, pembagian secara proporsional dalam aset perusahaan saat likuidasi. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Ini tentang penerbitan saham. Ya, oke, penerbitan saham. Penerbitan saham sendiri, cara penerbitannya itu perusahaan mengikuti prosedur diantaranya perusahaan umumnya itu tidak melakukan jumlah dalam akun buku besar itu sendiri ketika menerima autorisasi sahamnya dari penggabungan. Kemudian ada 2, yaitu nilai pari saham, tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Kemudian penerbitan dengan nilai saham yang rendah itu membantu perusahaan sehingga menghindari kewajiban janjinya ketika saham itu dijual di bawah nilai pari. Kemudian yang kedua itu saham tanpa nilai harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkannya tanpa akui saham itu sendiri. Oke, baik, terima kasih ya Mbak ya. Untuk penerbitan saham sendiri, yang pertama tadi adalah di sini mengikuti prosedur ya, di mana perusahaan umum itu tidak membuat jurnal ya dalam akun buku besar ketika menerima otorisasi sahamnya dari penggabungannya. Kemudian nilai pari tidak ada hubungannya dengan nilai wajar. Kemudian yang berikutnya adalah saham tanpa nilai harus dicatat sebesar nilai saat diterbitkannya. Jadi di sini tanpa agio saham. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan? Silahkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Erni tentang kebijakan dividen. Jadi alasan distribusi dividen tidak dimaksimalkan berdasarkan jumlah laba yang ditahan yang tersedia, yaitu pertama memelihara persetujuan dengan kreditur, yang kedua memenuhi persyaratan regulasi negara atau UUPT, yang ketiga membiayai pertumbuhan dan ekspansi, yang keempat mempengaruhi arus kas atau likuiditas, dan yang terakhir tentang berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Oke, baik ya. Jadi ada alasan untuk distribusi dividen tidak dimaksimalkan ya. Kenapa di sana? Dilihat dari jumlah laba yang ditahan yang tersedia. Yang pertama tadi sudah disampaikan, memelihara persetujuan dengan kreditur, kemudian memenuhi persyaratan regulasi negara atau UUPT-nya, kemudian membiayai pertumbuhan dan ekspansi, kemudian yang keempat adalah mempengaruhi arus kas atau likuiditas, yang kelima adalah berjaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Oke, sip. Berikutnya siapa lagi? Oke. Yang tentang bentuk organisasi perusahaan. Bentuk organisasi perusahaan. Ayo, apa yang ada di dalamnya? Karakteristik khusus dari bentuk perusahaan yang mempengaruhi akuntansi. Yang pertama pengaruh hukum perusahaan, yang kedua penggunaan sistem saham, dan yang ketiga pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Oke, berarti ada 3 ya. Tadi untuk yang penyampaiannya, yang pertama tadi adalah pengaruh hukum perusahaan, yang kedua penggunaan sistem saham, dan kemudian yang ketiga pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Ada lagi materi apa yang disampaikan tadi? Ada lagi? Yo, yang mana? Ada lagi yang masih ingat lagi apa yang saya sampaikan lagi? Yuk, silahkan. Tentang hukum perusahaan,
Ya, oke, hukum perusahaan. Jadi hukum perusahaan itu siapapun yang ingin mendirikan perusahaan itu biasanya mengirimkan dokumen perizinan jika sudah memenuhi syarat dan badan pemerintah sudah menerbitkan izin, sehingga mengakui perusahaan sebagai entitas hukum. Oke ya, berarti hukum perusahaan secara garis besar adalah apa di sini? Siapapun yang ingin mendirikan perusahaan biasanya mengirimkan dokumen perizinan jika sudah memenuhi syaratnya dan badan pemerintah sudah menerbitkan izin sehingga mengakui perusahaan sebagai entitas hukum. Jadi ada urutannya. Jadi perusahaan tersebut mengirimkan dokumen perizinannya. Kemudian harus memenuhi syaratnya. Syaratnya yang diminta apa? Yang di sana itu yang menerbitkan suratnya itu. Kalau sudah lengkap di sini badan pemerintah sudah menerbitkan izin, nah berarti izinnya sudah ada. Misalkan izin yang ada di perusahaan itu apa? SIUM kayak gitu ya. Itu baru diakui perusahaan sebagai entitas hukum. Yuk, ada lagi tidak? Yuk, silakan. Kepentingan kepemilikan. Apa itu kepentingan kepemilikan? Pada setiap perusahaan yang ingin mendirikan perusahaan, maka harus menyerahkan anggaran dasar perusahaan pada negara bagian tempat perusahaan itu akan didirikan. Seperti itu, Bu. Oke, berarti intinya di sini perusahaan yang ingin mendirikan perusahaan, ya, seseorang berarti di sini seseorang ingin mendirikan perusahaan. Berarti di sini harus menyerahkan anggaran dasar perusahaannya seperti apa, template atau formatnya di negara tempat perusahaan itu didirikan. Tadi misalkan dicontohkan di Indonesia, berarti format anggaran dasarnya di perusahaan itu berarti ya di Indonesia. Kalau di Amerika berarti sesuai dengan wilayah daerah sana, begitu ya. Oke, ada lagi? Ya. Mengenai jenis-jenis dividen. Oke, jenis-jenis dividen. Tadi dijelaskan udah ada 4, yaitu ada dividen tunai, dividen properti, dividen likuidasi, dan dividen saham. Oke, ada 4 ya, berarti dividen tunai, dividen properti, kemudian dividen likuidasi, dan terakhir adalah dividen saham. Oke, masih ada lagi yang belum paham? Cukup? Oke, cukup. Kita lanjutkan kembali ya. Oke, untuk materi tambahan ya, materi tambahan selain ini ya. Ke web ya, ada YouTube di sana, ada channelnya, ada 2. Yang pertama itu di HTTPS ya, YouTube yang pertama, yang kedua itu ada 2 ya, bisa nanti setelah pembelajaran pagi hari ini bisa dilihat kembali. Oh ya, maksudnya ekuitas itu tadi seperti apa, lebih mendalam lagi. Jadi tidak dari hanya satu sumber, nanti ada tambahannya dari berbagai sumber. Jadi akan menambah wawasan mahasiswa mengenai ekuitas. Berikutnya kita masuk ke tugasnya. Tadi sudah ada contohnya, sekarang masuk pada tugasnya. Yang pertama, sedikit hanya ada 3 ya. Yang pertama yaitu PT ABC memiliki laba bersih 500 juta. Mengumumkan dan membayar dividen preferen sebesar 120 juta. Dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 1 miliar. Kemudian hitunglah, di sini menghitung tingkat pengembalian ekuitasnya. Jadi sama seperti tadi menghitung ya, tinggal dikurangi kemudian dibagi ya, hasilnya persentase. Kemudian untuk yang kedua, PT Sekar memiliki dividen kas senilai 850 juta. Kemudian laba bersih yang dimiliki sebesar 200 juta. Dan dividen preferen senilai 50 juta. Nah, kalau di sini diminta hitunglah rasio payout PT Sekar. Ya, jadi menghitung bagaimana rasio
yang digunakan PT Sekar seberapa besar rasio PR-nya. Kemudian yang ketiga, dividen saham prioritas yang belum dibayar adalah mulai 1 Juli 2022. Nilai likuidasi saham prioritas sebesar Rp1.100 di sini. Kemudian untuk saldo prioritas berhak atas dividen yang belum diterima, nilai buku saham pada tanggal 31 Desember 2020 dihitung sebagai berikut. Di sini mulai dari jumlah modalnya 6.750.000, kemudian modal untuk saham prioritas yaitu nilai likuidasinya sebesar dari tadi di atas itu 1.100 dikali 1.000 lembar senilai 1.100.000. Untuk nilai dividennya 6/12 dikali 10% dikali 1 juta hasilnya 50.000, berarti di total 1.150.000. Kemudian dikurangkan dari jumlah modal yang atas menjadi modal untuk saham biasa senilai 5.600.000. Hitunglah di sini untuk menghitung nilai buku saham per lembar untuk saham prioritas dan saham biasa. Nah, tugas di sini 1, 2, 3 di sini nanti akan ada di Elita ya teman-teman. Nanti bisa diambil di sana. Kemudian batas pengumpulannya kapan, terakhir pengumpulannya waktu, kemudian tanggalnya juga sudah ada di Elita. Saya harapkan teman-teman bisa untuk sesuai dengan jadwal yang di Elita ya teman-teman. Jadi nggak lebih, kalau lebih kan berarti kan tidak bisa mengumpulkan ya, nanti ada punishment tersendiri ya. Kemudian untuk minggu depan ya, minggu depan kita masuk melanjutkan ke laporan arus kas ya. Laporan arus kas di mana masuk ke dalamnya lebih dalam lagi setelah materi ekuitas. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, terima kasih banyak ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, apabila ada salah kata, tutur kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.